Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rumini Larasati dengan NIM 4192111004 dari kelas MESP 2019. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan mengenai pengenalan lapangan persekolahan 2 atau yang biasa disebut dengan PLP 2 di MAN 1 Medan. Dosen pembimbing daripada mata kuliah PLP 2 ini ialah Bapak Budi Halomawan Siregar SPD MSc, dan dengan guru pamongnya Ibu Juliana SPD MP.Mat. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama mengenai pendahuluan dari PLP itu sendiri, yang kedua ada informasi umum sekolah mitra, yang ketiga hasil kegiatan PLP 2, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang dan juga tujuan PLP 2. Yang pertama, latar belakang. Guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin pada setting nyata di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksud agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya kelak. Untuk itulah, seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon guru profesional melalui PLP ini. Yang kedua, ada tujuan PLP 2. Tujuan daripada kegiatan PLP 2 ini yang pertama, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru. Yang keempat, membantu guru dalam pengembangan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Yang kelima, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan juga dosen pembimbing PLP 2 dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran serta pemantapan jati diri calon pendidik. Yang ketujuh, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, membantu guru dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Setelah dijelaskan mengenai pendahuluan daripada mata kuliah PLP 2 ini, selanjutnya akan dijelaskan informasi umum sekolah mitra. Yang pertama, saya akan menjelaskan visi misi dan juga tujuan daripada sekolah mitra ini. Visi MAN 1 Medan ialah bertakwa, berilmu pengetahuan, dan populis serta berwawasan lingkungan. Dan untuk misinya, memiliki akhlakul karimah, mengamalkan dan menyampaikan ajaran Islam, mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, produktif mengisi pembangunan nasional, meningkatkan profesionalisme guru, melaksanakan pembelajaran sistematis dan berteknologi, meningkatkan peran serta orang tua siswa, masyarakat, dalam pengelolaan pendidikan, dan yang terakhir, melestarikan lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah dan mencegah pencemaran serta menciptakan green school. Untuk tujuan sekolah MAN 1 sendiri, yang pertama itu terwujudnya pengembangan kreativitas peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, terwujudnya lulusan yang beriman, bertakwa, dan menguasai imtak dan juga bersaing di era global dan dapat mempertahankan budaya bangsa. Yang ketiga, tercapainya peningkatan keterampilan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, tercapainya peningkatan kemampuan guru dalam pemahaman peserta didik. Yang kelima, tercapainya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik dalam mewujudkan program kesiapsiagaan.
Yang keenam, tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas atau sarana prasarana di sekolah madrasah. Yang ketujuh, tercapainya peningkatan perolehan rata-rata ujian akhir nasional. Yang kedelapan, tercapainya peningkatan jumlah kelulusan yang diterima di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam kota Medan dan di Jawa yang terakreditasi. Yang kesembilan, tercapainya peningkatan kerjasama guru dengan orang tua, masyarakat, dan institusi lain. Yang kesepuluh, tercapainya kegiatan 11K, yaitu ketakwaan, keindahan, keagamaan, kerindangan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keterbukaan, keteladanan, kedisiplinan, dan kenyamanan. Yang ke-11, tercapainya kegiatan 5T, yaitu tertib, tertib masuk, tertib kerja, tertib pulang, tertib belajar, tertib mengajar. Dan yang terakhir, tercapainya kegiatan 5G, yaitu gemar membaca, gemar menulis, gemar menghafal, gemar memahami, dan gemar mengamalkan. Yang kedua, ada organisasi sekolah. Berikut ini ialah struktur organisasi MAN 1 Medan. Organisasi merupakan suatu hubungan yang terstruktur di mana tiap anggota yang bergabung dalam suatu organisasi mempunyai tugas masing-masing dan harus sesuai dengan fungsinya, serta di bawah pengarahan dari atasan. Adapun unsur-unsur yang ada di dalam organisasi MAN 1 Medan, yang pertama itu ada unsur kepemimpinan, di mana unsur kepemimpinan di MAN 1 sendiri ini terdiri dari kepala madrasah, yaitu Bapak Reza Faisal SPD MPMat. Dan yang kedua ada komite madrasah. Untuk komite madrasah sendiri ini ialah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Peran komite sekolah ini dipegang oleh Bapak Syamsul Gultom. Dan ada juga Dharma Wanita MAN 1 Medan, di mana peran Dharma Wanita ini dipegang oleh Ibu Kepala Madrasah. Di selanjutnya ada Kepala Urusan Tata Usaha, dan ada Bendahara Tata Usaha, dan sekaligus staf-staf yang ada di Tata Usaha. Selanjutnya ada Wakil Kepala Madrasah, di mana Wakil Kepala Madrasah di MAN 1 ini terdiri dari 7 wakil kepala, yaitu meliputi bidang kurikulum, yaitu Ibu Juliana SPD MPMat. Untuk bidang sarana dan prasarana itu ada Bapak Kurnia Senja Bahagia. Bidang kesiswaan itu ada Ibu Syarifah Zahra. Untuk bidang humas, bidang MGP, dan ada juga bidang litbang, dan ada yang terakhir bidang agama yang dipimpin oleh Bapak Khairuddin. Kemudian ada wali kelas, dan yang terakhir ada siswa. Yang ketiga, sumber daya manusia di sekolah. Sumber daya manusia meliputi guru, siswa, dan tenaga kependidikan yang terdapat di MAN 1 Medan adalah sebagai berikut. Ada kepala sekolah, guru yang terdiri dari guru tetap atau PNS 77 orang, guru tidak tetap atau honor 61 orang, dan guru BP atau BK ada 4 orang. Untuk jumlah seluruh siswanya ada 1.914 orang, di mana siswa laki-laki berjumlah 835 orang, dan siswa perempuan berjumlah 1.079 orang. Untuk tenaga kependidikannya sendiri terdiri dari yang pertama ada pegawai TU yang terdiri dari 7 orang, ada pegawai honor administrasi 7 orang, pegawai operator komputer 3 orang, teknisi lab komputer dan bahasa 2 orang, laboran IPA 2 orang, keterampilan tata busana 2 orang, petugas UKS ada 2 orang, pustakawan 2 orang, petugas kebersihan 2 orang, petugas jaga malam 2 orang, satpam 4 orang, petugas fotografer 1 orang, teknisi yaitu teknisi air, teknisi listrik, teknisi mobilier 1 orang, dan yang terakhir ada petugas taman 1 orang.
Adapun terkait informasi lebih lanjut itu, yang pertama sumber daya kepala sekolah. Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, bahwa MAN 1 Medan dipimpin oleh Bapak Kepala Madrasah yang bernama Bapak Reja Faisal SPD MPMat. Beliau ini memiliki tanggung jawab dalam memimpin kegiatan yang terjadi di sekolah tersebut. Beliau juga menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Beliau mampu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah dengan baik selama masa jabatannya hingga kini. Dan sumber daya guru atau pegawai, di MAN 1 Medan, para guru sudah melaksanakan profesinya dengan sangat amat baik dan melaksanakan profesinya dengan rasa yang sangat bertanggung jawab. Para guru senantiasa menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap yang memudahkan mereka dan siswanya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Para guru di madrasah ini selalu mengajak siswa-siswinya untuk melakukan kebiasaan yang baik saat di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, sumber daya siswa. Sumber daya siswa, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, formal, dan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Sebagai individu, siswa di MAN 1 Medan memiliki karakter yang amat unik yang berbeda satu sama lain, di mana setiap siswa memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Di samping itu, siswa-siswi di MAN 1 memiliki karakter yang cukup baik. Hampir secara keseluruhan siswa-siswi memiliki sikap yang sopan, santun, dan ramah terhadap guru maupun tamu yang datang ke sekolah. Setiap bertemu dengan para guru, siswa selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang keempat, sarana dan prasarana. Di MAN 1 Medan memiliki sarana dan prasarana berupa ruang guru, ruang kelas, ruang UKS, ruang komputer, ruang musik, ataupun juga ruang eskul yang lainnya, perpustakaan, ruang BK, ruang komite, ruang koperasi, laboratorium biologi, laboratorium komputer, laboratorium fisika, lapangan basket, pentas seni, ruang tahfiz, masjid, ruang tata usaha, tempat piala atau koridor sekolah, dan denah sekolah. Di mana kondisi fisik sekolah di MAN 1 Medan ini memiliki kondisi secara keseluruhan bangunan yang cukup baik. Kondisi gedung dan fasilitas sekolah cukup lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Seluruh lantai yang ada di ruangan sekolah tersebut beralaskan keramik. Ruang kelas juga tersedia dengan bangunan tembok yang kokoh, di mana terdapat 54 ruangan kelas yang ada di MAN 1 ini. Sarana dan prasarana di sekolah juga sudah cukup baik dan memadai, dilengkapi dengan fasilitas seperti yang disebutkan tadi, ada lab komputer, lab fisika, lab kimia, serta lab bahasa, kamar mandi yang bersih, kantor guru, perpustakaan yang sudah digital. Kemudian juga ada ruang daripada eskul-eskul dan juga ruang OSIS. Untuk kondisi kamar mandi juga sangat baik dan terpisah antara kamar mandi guru dan kamar mandi siswa. Di setiap koridor sekolah di MAN 1 Medan terdapat tanaman-tanaman yang juga dapat membuat halaman sekolah menjadi sejuk dan nyaman, serta dapat mendukung kenyamanan belajar siswa. Selanjutnya ada prestasi sekolah. Berdasarkan data yang sudah kami dapat dari Tata Usaha MAN 1 Medan, bahwasanya siswa-siswi MAN 1 Medan pernah mendapatkan prestasi sebagai berikut. Untuk data prestasi LPPTQ, yang pertama itu siswa MAN 1 Medan pernah juara 1 Hafiz 5 Juz Tilawah Putri MTQN ke-47 Deli Serdang Sunggal, juara 1 Hafiz 5 Juz Tilawah Putri MTQN ke-34 Provinsi Sumut Binjai, juara
4. Hafiz 5 juz tilawah putri MTQN ke-34 Provinsi Sumut Binjai. Untuk data prestasi di bidang sepak bola yaitu Man 1, siswa Man 1 pernah juara 1 turnamen sepak bola antar Ponpes dan Sekolah Islam Milad. Yang kedua, pernah menjuarai di top skor sepak bola antar Ponpes dan Sekolah Islam Milad. Untuk data prestasi UKS, pernah juara 2 Mading 3D di IAIN atau di UINSU. Untuk data prestasi fotografi, pernah juara 3 fotografi di kampus UMSU. Data prestasi marching band, juara 2 Speed March Prokot dan juara 3 LBB Prokot. Data prestasi teater, pernah juara 1 lomba drama di Unimed dan harapan 1 musikalisasi puisi di Unimed. Untuk data prestasi Paskibra, juara 2 Piala Bergilir Komandan Yonjipur 1 Sesumut. Juara 2 formasi pengibaran gelar aksi Paskibra ke-12 sekota Medan. Untuk prestasi pramuka, pernah juara umum penegak putri dan juara 1 LCTP penegak putri. Untuk data prestasi tarung derajat, juara 3 gerak langkah dasar di SMK Negeri 7, juara 2 gerak langkah dasar di SMK Negeri 7, dan juara 3 seni tarung di SMK Negeri 7. Dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. Setelah menjelaskan mengenai sekolah mitra, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan PLP2, yang meliputi yang pertama, analisis kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran, yang kedua, mengajar terbimbing, yang ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, yang keempat, kegiatan administrasi guru, dan yang terakhir ada refleksi. Langsung saja yang pertama, analisis kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran. Telaah kurikulum. Berdasarkan hasil pengamatan di Man 1 Medan, kurikulum yang digunakan sekolah ialah kurikulum 2013. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 menuntun siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Kurikulum ini juga lebih menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang berorientasi pada peserta didik. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Selanjutnya, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Hal-hal yang diperoleh dari hasil penyusunan RPP yaitu dari hasil PLP2 ini di sekolah Man 1 diperoleh data mengenai penjelasan RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP yang dibuat oleh guru matematika selalu diawali dengan memperhatikan fase pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta pemetaan, baik itu pemetaan KKM, program tahunan, program semester. Setelah itu, guru juga dapat merancang RPP sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dituju. Dalam merancang RPP, guru mata pelajaran selalu melihat tingkat mata pelajaran dengan tingkat kemampuan pemahaman siswa, sehingga terkadang dalam satu RPP menggunakan waktu hingga 4 kali pertemuan. Jadi, RPP yang dipegang oleh guru mata pelajaran tersebut juga RPP yang dipegang oleh guru mata pelajaran memiliki waktu pembelajaran yang berbeda-beda, akan tetapi guru tersebut juga mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas, beliau tidak selalu berpatokan terhadap RPP. Pengaplikasian RPP disesuaikan dengan kondisi kelas. Apabila kondisi tidak memungkinkan, maka guru bisa mengimprovisasi RPP tersebut dengan mengurangi atau bahkan menambahkan hal-hal yang dianggap perlu. Untuk selama kegiatan PLP2 ini sendiri, saya sudah merancang beberapa RPP untuk melaksanakan pembelajaran, yaitu RPP mengenai polinomial yang sudah saya lampirkan di laporan akhir saya. Selanjutnya mengenai bahan ajar.
Perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan dapat berupa cetak, seperti artikel, komik, infografis, maupun mencetak, yaitu non-cetak, maksud saya audio dan video. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Bahan ajar dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan siswanya untuk belajar. Pada kegiatan PLP2 ini juga saya sudah merancang bahan ajar saya, yaitu mengenai materi polinomial yang juga sudah saya lampirkan pada laporan akhir ini. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Hal ini didukung dengan pernyataan Arsyad, media pembelajaran adalah suatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Dan juga menurut Karim, media pembelajaran adalah suatu perantara yang menghubungkan si penyampai pesan, yaitu guru, dengan si penerima pesan, yaitu siswa. Dalam hal ini, pesan berupa materi pelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dalam hal yang berhubungan dengan program kependidikan. Pada kegiatan PLP2 ini, saya juga sudah membuat media pembelajaran saya dalam bentuk PowerPoint yang juga sudah saya lampirkan di lampiran pada laporan. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik atau yang biasa kita singkat dengan LKPD merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Sekarang ini di negara Indonesia lagi gencar-gencarnya melakukan upaya mensosialisasikan dan melaksanakan kurikulum 2013 bagi sekolah-sekolah tertentu. Ciri utama yang mencolok adalah adanya penggunaan pendekatan saintifik setiap pada proses pembelajaran pada setiap tema di jenjang sekolah dasar dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, ataupun SMK. Pendekatan ilmiah atau scientific approach ini merupakan standar proses pembelajaran yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan. Dan untuk LKPD sendiri, yang sudah saya buat selama proses kegiatan PLP2 ini, juga menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik dengan materi ajar yaitu polinom, dan juga sudah saya lampirkan di laporan akhir PLP ini. Yang terakhir, perangkat penilaian. Instrumen penilaian atau perangkat penilaian ialah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes yang observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Untuk perangkat penilaian juga sudah saya lampirkan di lampiran daripada laporan PLP ini. Selanjutnya ada mengajar terbimbing. Pada kegiatan praktik mengajar terbimbing yang sudah saya lakukan pada pelaksanaan kegiatan PLP2 ini adalah sebanyak 2-3 jam pelajaran per minggunya dengan 1 jam pelajaran dilakukan selama 40 menit. Kegiatan praktik mengajar terbimbing yang dilakukan oleh saya sebagai mahasiswa PLP2 di MAN 1 Medan didampingin oleh guru pamong yaitu Ibu Juliana ketika sedang melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Dalam praktik mengajar, mahasiswa dibimbing oleh guru pamongnya dengan jadwal mengajar terbimbing dilakukan setiap hari Rabu dan Jumat secara bergantian dengan mahasiswa PLP 2 lainnya. Pertama, mahasiswa
diajarkan bagaimana cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dikarenakan hal ini merupakan kunci dalam keberhasilan pembelajaran. Ketika siswa merasa senang, maka materi yang diajarkan dapat diterima oleh siswanya dengan baik. Dan sebaliknya, jika merasa tidak menyenangkan, maka siswa akan cenderung bosan dan tidak dapat menerima penjelasan dari guru. Sebelum memulai pembelajaran, saya seperti biasa selalu mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian berdoa dan juga membaca Quran. Setelah itu saya diberikan kesempatan untuk pada kegiatan mengajar terbimbing ini dilakukan pada 4 kelas, yakni kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPA 3, dan kelas 11 MIPA percepatan. Untuk jumlah siswa di setiap kelasnya berjumlah 28 sampai dengan 35 siswa. Untuk kelas 12 IPA dan 12 siswa untuk kelas 11 MIPA percepatan. Sebelum melaksanakan kegiatan mengajar terbimbing, guru pamong terlebih dahulu membimbing mahasiswa membuat perangkat pembelajaran yang benar, seperti RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, perangkat penilaian. Kemudian setelah dibimbing membuat perangkat pembelajaran, kami sebagai mahasiswa melaksanakan kegiatan mengajar terbimbing tersebut. Selama kegiatan mengajar terbimbing berlangsung, beberapa kali guru pamong berada di dalam kelas untuk memperhatikan mahasiswa yang sedang mengajar. Kemudian setelah mahasiswa mengajar, guru pamong akan memberi arahan dan bimbingan serta motivasi dan juga saran agar mahasiswa bisa melakukan perbaikan untuk memperbaikinya di mengajar terbimbing selanjutnya. Yang ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ada banyak jenis ekstrakurikuler yang ada di MAN 1. Yang pertama itu OSIM dan MPK. Yang kedua ada Paskibra, ada Pramuka, Drum Band, Tarung Derajat, PMR, Fotografi, Sispala, Family atau Syahril Quran, teater, nasyid, futsal, basket, sepak bola, senam, bulu tangkis, Safarina Band, English Club, Jerman Club, Arabic Club, Mandarin Club, dan UKS. Kegiatan ekstrakurikuler ini ialah kegiatan yang dilakukan sekolah sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat dan juga bakatnya selama di sekolah. Dalam teknisinya, ekstrakurikuler juga merupakan kegiatan non-pelajaran yang memberikan solusi bagi siswa untuk meningkatkan peminatan mereka di berbagai bidang yang mereka inginkan. Dan kokurikuler yang ada di MAN 1 berupa pemilihan duta genre, Olimpiade-olimpiade seperti Olimpiade Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Fisika, Geografi, Sosiologi, dan Kimia, dan lainnya. Kegiatan kokurikuler ini ialah kegiatan yang dilaksanakan melalui penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan mata pembelajaran. Kegiatan kokurikuler ini dimaksud untuk lebih memahami materi pelajaran yang telah dipelajari di sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan, saya selaku mahasiswa PLP di MAN 1 ini, saya melihat bahwasannya siswa-siswi MAN 1 Medan sangat antusias dan semangat dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini siswa terlalu sering di rumah, dikarenakan sekarang juga masih pandemi COVID-19, mereka kurang melakukan kegiatan-kegiatan positif, makanya mereka sangat bisa dibilang sangat aktif untuk melakukan sangat berantusias dalam melaksanakan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di MAN 1 ini juga berjalan cukup lancar, walaupun sudah dilaksanakan pertemuan secara tatap muka, tetapi pelaksanaan ekstrakurikuler tetap diadakan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya ada kegiatan administrasi guru.
Secara umum, administrasi guru ada 20 jenis, meliputi kalender pendidikan, program semester, program tahunan, silabus, analisis SK dan KD, prosedur penilaian, RPP, KKM, jurnal atau agenda guru, buku presensi, daftar nilai, buku pegangan, buku paket, modul dan LKS, bahan ajar, kisi-kisi soal, kartu soal, analisis hasil ulangan, program remedial, program penghayatan, kumpulan soal atau bank soal, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Pada saat pelaksanaan PLP2, saya membantu guru dalam kegiatan administrasi seperti menyusun RPP, membuat media pembelajaran, membuat soal-soal penugasan, dan soal-soal ujian, beserta kisi-kisi soal, menilai unit kerja belajar mandiri atau UKBM, yang biasa disebut juga dengan LKS, memeriksa catatan siswa, dan juga mengabsen siswa. Selain ini juga, pada saat melaksanakan PLP2, guru Pamong juga meminta saya untuk memasukkan nilai-nilai daripada ujian, nilai-nilai daripada soal-soal, nilai-nilai daripada unit kerja belajar mandiri mereka ke dalam buku daftar nilai. Yang kelima ada refleksi. Selama menjalani kegiatan mengajar, terdapat cukup banyak hambatan yang dialami saya sendiri sebagai mahasiswa PLP2. Selain kegiatan mengajar, saya juga melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar keilmuan yang telah ditetapkan selama kegiatan perkuliahan sebelumnya. Dalam hal teknis pun, saya sudah mengikuti aturan yang berlaku yang ada di buku pedoman PLP. Namun, dalam hal kenyataannya terdapat juga beberapa kendala. Terdapat juga beberapa kendala dan hambatan selama kegiatan PLP ini berlangsung. Di antaranya itu ialah penugasan kelas yang kurang ini dikarenakan belum dilakukan pendekatan serta masih dalam tahap adaptasi dengan siswa di dalam kelas ketika pertama kali mengajar. Namun, hambatan-hambatan tersebut serta kendala-kendala tersebut dalam pelaksanaan PLP2 ini dapat teratasi dengan melakukan evaluasi diri dengan solusinya sebagai berikut, yaitu melakukan pendekatan secara individu dengan peserta didik di luar jam pelajaran, dan dengan mulai memperkenalkan diri agar bisa mengenal nama-nama mereka dan menerapkan model pembelajaran yang tidak monoton sehingga siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang berlangsung. Dan juga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, sehingga saya dapat menyesuaikan dengan jadwal mengajar. Yang ketiga, juga mencari waktu luang untuk mengulang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terbimbingnya. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan daripada pelaksanaan PLP2 ini. Berdasarkan pengalaman selama mengikuti pengenalan lapangan persekolahan 2 ini, selama kurang lebih 2 bulan, didapatkan kesimpulan yang pertama yaitu saya dapat mengenali lingkungan persekolahan dengan sangat nyata dan dapat mengamati suasana sekolah dengan sangat jelas, walaupun hanya sekitar lebih kurang 2 bulan saja. Mengamati kegiatan pembelajaran secara langsung yang selama ini hanya didapatkan secara teori di bangku perkuliahan, mengetahui cara mengolah administrasi yang baik dan benar, menggunakan metode dan juga model yang bervariatif agar siswa tidak jenuh, menyajikan pembelajaran dengan IT dan menggunakan media pembelajaran yang menarik, mengkondisikan siswa setiap menerima pembelajaran di kelas dengan memberikan motivasi dan juga beberapa ice breaking. Apersepsi sebelum pembelajaran dimulai merupakan hal yang penting karena peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Dan juga mengevaluasi hasil belajar dengan membuat soal dengan baik dan benar. Baiklah, berikut dokumentasi selama saya melaksanakan kegiatan PLP. Gambar yang pertama ada gambar pada kegiatan belajar mengajar di kelas 12 IPA 1. Selanjutnya ada gambar kegiatan belajar mengajar di kelas 12 IPA 2. Yang ini ada kegiatan belajar mengajar di kelas 12 IPA 3 dan juga ada kegiatan belajar mengajar di kelas 11 MIPA percepatan.
Kemudian juga ada dokumentasi saat serah terima mahasiswa PLP 2, ada dokumentasi saat sedang membantu kegiatan administrasi sekolah dan juga administrasi kelas, dan ada juga gambar saat sedang dilaksanakan diskusi dengan guru pamong. Kemudian ada gambar acara perlombaan menyambut HUT PGRI yang ke-77, ada dokumentasi foto bersama guru pamong, foto bersama siswa, ada dokumentasi saat sedang menghadiri kegiatan ekstrakurikuler yaitu eskul UKS, dan juga ada dokumentasi saat pelepasan sekaligus foto bersama dengan dosen, mahasiswa PLP 2, dan juga pihak guru dan juga staf di MAN 1 Medan. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.